Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dan video pertama saya. Di sini kita akan mereview tentang manga, anime, atau film. Kita akan diskusi tentang teori-teori yang menarik yang sekiranya bikin channel ini semakin membaik. Di video pertama ini saya akan membahas tentang sebuah manga webtoon bernama Vertical World. Manga ini dibuat oleh Ku Tanaka dan dirilis di Jump Plus. Yang lebih tepatnya dia dirilis di aplikasi gratis yang resmi Manga Plus. Aplikasi ini dari Shueisha dan kalian pasti wajib untuk download ini karena gratis dan legal. Dan untuk macam-macam mangganya pun tidak dipungut biaya apapun kecuali kalau mau lihat full, terutama untuk seri-seri yang populer. Oke, untuk manga Vertical World ini memiliki genre misteri, psikologikal, dan di akhir cerita nanti lebih ke arah sci-fi. Jadi di sini kita akan mereview dalam 4 aspek. Yang pertama adalah story atau ceritanya, lalu ada kreativitas atau originalitas ceritanya, yang ketiga adalah dari artworknya atau dari karyanya, kira-kira gambarnya lebih bagus apa gimana. Yang keempat adalah potensial kedepannya. Nanti kita akan rata-rata dari angka 1 sampai 5. Di sini nilainya lebih ke arah personal. Jadi baik atau enggaknya itu menurut penilaian saya sendiri mungkin berbeda dengan penilaian kalian. Nanti bisa komen di bawah bagaimana menurut kalian. Oke, pertama tentang story-nya. Sedikit review singkat tentang ceritanya adalah seorang laki-laki bernama Ruska. Dia hidup di dunia yang vertikal, di mana dunianya ini seperti pipa yang memanjang ke bawah tanpa ujung. Dan Ruska ini selalu melihat ke bawah. Dia penasaran ada apa di dasar dunianya itu. Dan suatu saat waktu dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba melihat ada seorang wanita yang turun dari atas ke bawah bernama Omega. Terus dia merasa, aku yang penasaran duluan kenapa dia yang jatuh, nanti ujung-ujungnya dia yang tahu duluan dasarnya seperti apa. Akhirnya dia ikut melompat ke bawah karena dia nggak mau kalah sama Omega. Di dalam petualangannya nanti si Ruska akan ketemu dengan banyak kawan seperti Kevin dan yang lainnya, dan banyak cerita-cerita menarik yang awalnya kita hanya terpaku pada dunianya yang vertikal, yang terbatas. Nggak taunya dunianya ini lebih ke arah horizontal, dibuka oleh autornya Nishiku Tanaka ini. Jadi awalnya kita mengira dunianya ini sempit, nggak taunya dunianya ini luas. Dan kreativitas orang ini aku akui sangat luar biasa. Lalu dari awal ceritanya seperti misteri petualangan, tapi ke belakang ceritanya lebih ke arah sci-fi. Dan ini ceritanya masih ongoing dan sangat menarik. Jadi untuk segi cerita saya beri nilai 5 dari 5. Lalu yang kedua adalah tentang kreativitas atau originalitas. Jujur pertama kali saya baca ini ceritanya sangat menarik dan sangat original. Nggak ada sebelumnya cerita yang angkat seperti ini atau tema yang mirip menurut saya. Dan ini biasanya di Jepang itu banyak yang mengangkat cerita-cerita menarik untuk eksperimen, tapi ternyata di pertengahan ke belakang gagal ceritanya. Untuk Vertical World ini ceritanya bagus dan stabil, malah ke belakang semakin menarik. Ibarat kita melihat cerita awalnya penuh dengan tanda tanya, ke belakang maksudnya kita semakin mendekati jawaban, ini malah semakin banyak pertanyaan yang semakin menarik. Dan saya yakin kalian pasti tertarik untuk mengikutinya. Untuk segi kreativitas atau originalitas saya beri nilai 5 dari 5. Yang ketiga adalah dari segi artnya. Jujur untuk artnya bukannya kecewa atau bukannya apa, emang semuanya ada levelnya, ada plus ada minusnya. Untuk artnya sini nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang buruk kali juga. Menurut saya ini tengah-tengah lah, karena dia meskipun artnya nggak bagus untuk ukuran komik Jepang, manga Jepang, tapi detailnya, dan karena ini kan webtoon, jadi gambarnya kan vertikal ke bawah,
detailnya bagus, dan kita menikmati gambarnya itu seperti kita mengikuti petualangannya, di mana dunianya ini vertikal. Jadi ada pengalaman tersendiri mengikuti seni gambarnya si Kutanaka ini. Jadi untuk art saya nilai 3 dari 5. Yang terakhir adalah potensial kedepannya. Jadi menurut saya manga webtoon ini memiliki potensial yang bagus ya. Kalau untuk diangkat ke anime, peluangnya gede karena ceritanya menarik, di samping artnya yang mungkin kurang. Tapi kita lihat yang model kayak Mob Psycho buatan One itu dibuat anime keren. Jadi karena imajinasi lukisan orang ini gede, jadi untuk dibuat anime bisa lebih interaktif lagi, lebih menarik lagi dengan studi animasi yang bagus. Dan banyak juga sekarang kan manga yang diangkat anime dengan bantuan Netflix, bantuan dana dari Netflix dan studi dari Netflix, mungkin hasilnya bisa lebih bagus juga, seperti Beastars dan Dorohedoro. Jadi untuk potensial kedepannya, karena ini belum ending, masih ongoing, jadi ceritanya menurut saya ke depan masih bagus dan potensial untuk diangkat ke anime atau ke model yang lain gede, bisa jadi dibuat movie-nya atau yang lain sebagainya lah. Ceritanya ini luas, kita masuk ke dunia yang vertikal, nggak tanya dunianya ini lebih ke arah horizontal kalau menurutku. Jadi potensialnya saya beri nilai 5 dari 5. Untuk rata-rata keseluruhannya, yang pertama dari segi story nilainya 5 dari 5. Yang kedua dari kreativitas nilainya 5 dari 5. Yang ketiga dari artwork atau seni lukisannya saya beri nilai 3 dari 5. Lalu yang terakhir potensial kedepannya saya beri nilai 5 dari 5. Jadi rata-rata total 4,5, dimana udah di atas rata-rata dan mendekati sempurna lah ya, 5. Jadi menurut saya ini bacaan yang bagus untuk menghabiskan waktu. Ibarat kalian belum pernah baca manga seperti ini waktu yang bagus untuk maraton. Jadi baca dari seri awal sampai ke yang terakhir ini, saya rasa masih waktu yang bagus. Ibarat ini kalian lihat video ini pas serinya udah ending pun, menurut saya ini waktu yang bagus juga, karena bacaan ini menarik menurutku. Ceritanya penuh dengan plot twist. Di ending chapternya kita selalu muncul pertanyaan baru. Di awal chapter kita menemukan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, tapi di ending muncul pertanyaan baru, di mana ini sangat menarik. Jadi menurut saya ini manga webtoon yang rekomen, di mana kalian bisa baca di aplikasi yang gratis pula dan resmi. Ya, ini Manga Press, kalian wajib punya. Jadi sekian dulu review dari saya. Mohon maaf karena ini video pertama, pasti banyak kekurangan, dan saya minta subscribe, komen, dan like supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.